Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya selalu ada Tuhan dalam pergumulan dan pengharapan mengarungi berbagai badai permasalahan hidup demi menjadi saksi Tuhan. Dari dasar kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20 dan kitab Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28. Maksud dari tema tersebut teman-teman, kita selalu ada Tuhan dalam pergumulan dan pengharapan. Dalam arti kata, waktu kita mengarung kehidupan kita, teman, kita belajar untuk lebih mengenal, lebih mengerti, lebih berani melakukan firman Tuhan. Dalam praktek keseharian kita, teman, dalam realitanya gitu, banyak sekali masalah itu yang tidak pernah berhenti, teman. Jadi kita rasakan terus masalah itu kayak datang terus berdatangan silih berganti, bahkan kadang beruntun, teman. Jadi masalah satu belum selesai, sepertinya tertimpa masalah dua belum selesai, tertimpa masalah tiga. Ini kita alami, teman. Orang yang benar-benar belajar untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan, belajar lebih dalam mengenal Tuhan pribadinya gitu, belajar untuk lebih mampu mengerti, belajar lebih mampu mengerti firman maupun pribadi Tuhan Allahnya gitu. Ini kita kok berasa mengalami ini terus menerus, teman-teman. Jadi kadang-kadang satu goncangan juga di dalam kita waktu kita ingin melakukan firman Tuhan, teman. Dan kita otomatis sebagai manusia akan memperbandingkan, membandingkan dengan orang-orang yang hidup itu tidak terlalu peduli akan pribadi Tuhan, tidak terlalu peduli dengan adanya firman Tuhan, tidak terlalu terlalu mengkhususkan diri untuk bagaimana hidup itu di-cross gitu, diterapkan prinsip-prinsip firman Tuhan itu. Kadang-kadang kita jadi iri hati, teman-teman. Kadang-kadang kita juga jadi sanksi sendiri. Apakah benar cara-cara hidup dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu benar gitu? Karena orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan, ya mungkin kalau secara rohani disebut orang fasik, teman-teman. Tapi kalau saya bilang kalau secara orang dunia, ya orang dunia, karena orang dia tidak mau dikatakan fasik gitu. Anggapnya orang dunia bahwa apa yang sudah dilakukan oleh orang dunia ini ya sudah menjadi satu kebenaran, teman-teman. Kebenaran yang dengan sesuai dengan apa yang terjadi di keinginan, rancangan dan kehendaknya duniawi itu, teman-teman. Jadi orang dunia itu tidak pernah merasa bersalah bahwa dia itu salah dalam hidupnya gitu. Rasanya tidak. Bahkan orang dunia beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh orang rohani, dalam arti kata orang yang coba menerapkan hidupnya, melakukan hidupnya itu dengan dasar-dasar firman Tuhan, malah dianggapnya itu ketidakwajaran, dianggapnya aneh gitu. Hal-hal aneh. Orang di dunia kok mau nerapinya seperti apa yang Tuhan rancang kehendaki di akhirat. Orang dunia selalu berpikir bahwa apa bukannya kalau bicara akhirat itu nanti saja, waktu kita sudah meninggal dunia, nah kita baru bicara bagaimana menerapkan hidup sesuai aturan-aturan akhirat. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, yang benar itu adalah bagaimana menerapkan hal-hal yang duniawi, yang lebih dianggap real, dianggap wajar gitu, dan dianggap pinter, tidak bodoh gitu. Tapi kalau hal-hal rohani, selalu orang dunia beranggapan bahwa ini tidak wajar, ini aneh dan bodoh gitu. Bagi orang dunia, melakukan hal-hal rohani di dunia ini adalah kebodohan, teman. Nah, ini yang menyebabkan selalu bertentangan, teman. Kadang-kadang kita kalau misalnya saya sebagai pengusaha, kadang-kadang merasa, teman-teman, bahwa waktu kita belajar menjadi pengusaha, seorang suami belajar menjadi pengusaha gitu, yang sesuai dengan dunia rancang dan kehendaki, ya mungkin seorang suami ini dihargai, teman-teman, oleh keluarganya gitu, dihargai oleh keluarga besarnya, dihargai oleh keluarga kecilnya, dihargai oleh keluarganya sendiri, ya baik istilahnya oleh orang tuanya, baik oleh mertuanya, baik oleh anak-anaknya, baik oleh mantunya, bahkan baik oleh pasangannya, teman-teman. Suami berarti yang menghargai istri, kalau istrinya pengusaha mungkin suami yang menghargai, teman. Selama si pengusaha ini, si suami ini atau istri sebagai pengusaha ini melakukan
sesuai dengan rancangan kehendak duniawi, rasanya tetap akan mendapat kehormatan, teman. Walaupun pengusaha tersebut, ya laki atau perempuan ini, yang suami atau istri ini mengalami permasalahan dengan usahanya, misalnya ngalamin kesulitan, bahkan mengalami kebangkrutan, tetap teman-teman disupport oleh keluarganya gitu, karena melakukan sesuai apa yang dirancangkan dan dirancangkan dikehendaki oleh dunia. Dianggapnya memang kalaupun gagal ya karena memang sudah berusaha mati-matian hidup wajar gitu sesuai yang dunia inginkan, tapi gagal ya hidup mati-matian dengan kepandaiannya, mengantisipasi kepandaiannya, tapi gagal. Contoh ya dalam hal misalnya bagaimana menghadapi hal duniawi. Kalau duniawi itu kan akan merasa puas gitu apabila pengusaha tersebut, ya apabila suami atau si istri yang pengusaha tersebut ya berusaha untuk bagaimana mengandalkan mati-matian dirinya gitu. Misalnya mengandalkan sampai kerjanya itu sampai hampir 24 jam dalam sehari, stres berat gitu. Benar-benar sudah ke kanan kiri mengandalkan manusia lain gitu. Ya bagaimana istilahnya minta dukungan kanan kiri. Bahkan mungkin sudah berjuang mati-matian menggunakan kekuatan dari roh gitu. Bukan cuman pikiran, perasaan, kekuatan manusia aja, tapi sudah mengandalkan kekuatan roh. Terserah rohnya itu mau roh siapapun juga gitu ya, dihalalkan. Nah orang dunia ini biasanya melakukan ini teman-teman, jadi sudah mati-matian mengandalkan diri pribadi gitu ya, mengandalkan manusia lain, bahkan mengandalkan roh gitu, roh apapun juga dihalalkan gitu. Sedangkan kalau dari sisi rohani kan tidak bisa teman-teman. Semua itu bagaimana kembali lagi dibalikkan, kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan diri sendiri atau tidak boleh mengandalkan manusia. Ya, dan bahkan tidak boleh mengandalkan roh-roh asal-asal roh gitu. Ya kita tetap semua harus mengandalkan Tuhan, harus mengandalkan roh Tuhan gitu. Nah, otomatis waktu kita belajar untuk hidup seperti ini gitu, bagaimana kita berserah total kepada Tuhan melalui roh Tuhannya gitu. Nah ini tidak disukai oleh orang-orang dunia teman-teman, ini tidak suka. Nah yang konyol lagi teman-teman, bukan cuma orang dunia, orang-orang yang berkeyakinan, dalam arti kata orang beragama tapi tidak melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya, yaitu juga sama dengan orang berkeyakinan itu beragama secara formality gitu. Kalau di Nasrani teman-teman, orang beragama, bertuhan, beragama dalam arti kata menerima Tuhan, itu kan ada bukti sertifikatnya teman, ada bukti bahwa kita telah dibaptis gitu ya oleh misalnya tempat ibadah mana gitu. Itu ada teman-teman. Saya nggak ngerti apakah di agama Muslim ada seperti itu. Saya juga nggak ngerti apakah di agama Buddha atau Hindu atau Konghucu atau lain-lain gitu. Apakah ada sertifikat macam gitu, ada satu surat pengakuan bahwa memang sudah terima Tuhan secara simbolis, secara formalitas. Kalau di Nasrani ada teman-teman, ada bukti bahwa kita sudah mendapat sertifikat, sudah surat pengakuan, surat pernyataan bahwa kita ini sudah dibaptis di tempat ibadah ini pada tanggal ini, tahun bulan ini, tahun ini. Itu ada teman-teman. Bahkan kadang-kadang kalau di Nasrani itu ada nama baru teman-teman. Jadi nama yang kita secara KTP-nya apa, nah biasanya ada nama baptis itu dengan simbolis nama baru teman-teman. Salah satu dari nama nabi atau rasul atau tokoh-tokoh di kitab suci lah kita pakai gitu. Itu seperti itu teman-teman. Jadi ada bukti seperti itu teman-teman. Nah jadi kembali lagi kalau jangan sampai kita yang di Nasrani itu yang secara formality sudah menerima sertifikat atau surat pernyataan atau
apa sih gitu. Jadi pengakuan secara formil ya istilahnya kita sudah dibaptis, tapi dalam kenyataannya teman-teman, kita ini benar-benar tidak membaca firman Tuhan gitu. Kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mempelajari secara dalam firman Tuhan, kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak mampu mengerti akan firman Tuhan, dan kita tidak melakukan firman Tuhan, teman. Kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Orang berkeyakinan itu seperti itu, teman. Terus apa bedanya dengan orang dunia gitu? Orang yang memang tidak terlalu peduli akan ada Tuhan atau ada firman atau tidak. Rasanya sama aja, teman-teman. Cuman bedanya orang dunia itu tidak ada status secara formality beragama, tapi kalau orang berkeyakinan itu cuma memiliki status ya secara formality beragama dengan ada surat pernyataan atau sertifikat tersebut. Tapi dalam kenyataan kesehariannya tidak beda, teman-teman. Orang berkeyakinan dengan orang yang dunia itu tidak ada beda. Bahkan kalau saya lihat bisa lebih beresiko hidup berbahaya, tergelincir masuk ke dalam neraka, tergelincir berbuat dosa, malah orang-orang yang berkeyakinan, teman-teman. Karena orang berkeyakinan itu dengan percaya dirinya menganggap bahwa dia itu sudah bertuhan, sudah benar gitu, ya sudah mengenal akan kebenaran, akan yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan perintah dan beratur. Padahal kalau selama tidak membaca firman Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, tidak mampu mengerti firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan, rasanya bohong semua, teman-teman. Jadi orang berkeyakinan itu malah ada kecenderungan karena dengan percaya dirinya sudah merasa benar, sudah terima Tuhan, sudah hidup dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan gitu. Ya akhirnya malah yang tergelincir, teman. Tapi kalau orang dunia kan beda, teman. Orang dunia bisa aja satu saat orang dunia itu bisa berbalik dan bertobat. Nah, waktu orang dunia itu berbalik dan bertobat, malah menjadi orang yang benar, teman-teman. Orang yang memang mau mengenal firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau lebih dalam menggali pengenalan akan firman Tuhan, lebih mau mengerti firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, bahkan lebih mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi orang dunia itu kan mestinya lebih aman, teman-teman, lebih tidak berisiko dibanding orang yang berkeyakinan. Nah, ini banyak sekali, teman-teman, orang yang berkeyakinan seperti itu. Nah, ini biasanya timbul permasalahan di dalam keluarga itu, teman-teman. Jadi pengusaha yang belajar menerapkan ilmu-ilmu kebenaran dari Tuhan gitu ya otomatis akan jadi bertentangan dengan keluarganya, teman, bertentangan dengan orang tuanya, bertentangan dengan mertuanya, bertentangan dengan anak mantunya, bahkan bertentangan dengan pasangan hidupnya. Suami berarti bertentangan dengan istri, istri bertentangan dengan suami. Umumnya seperti itu, teman-teman. Itu dari sisi manusia kita bisa anggap ini jadi apa ya, permasalahan seperti ini itu sangat menekan, sangat membuat duka cita, dan sangat membuat menderita gitu. Ya ini kembali lagi, kalau memang kita sudah ribut itu berbeda pendapat dengan istri kita, dengan suami kita, ini udah nggak ada jamunya, teman-teman. Nggak enak sekali. Hidup itu benar-benar berasa seperti di neraka, teman. Itu kalau dari sisi duniawi kita bisa beranggapan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi rohani gitu, justru Tuhan manfaatkan ributnya pasangan gitu sampai ke level pasangan, suami dengan istri, istri dengan suami. Justru ini adalah satu momen, satu peluang dari sisi rohani, dari sisi Tuhan itu. Ya, untuk bisa mendapatkan iman yang tertinggi, teman-teman. Karena tidak ada mendapatkan iman, posisi iman tertinggi itu, tingkat iman tertinggi itu apabila si manusia itu tidak mengalami permasalahan dengan pasangannya, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena apabila si pasangan ini benar gitu, berkehendak hidup untuk benar gitu, ya si suami juga ingin benar, si istri juga ingin benar. Biasanya kalau waktu pun ribut, teman-teman, tidak ada cenderung istilahnya nanti solusinya kita cerai aja, kita bubar aja. Rasanya suami yang benar tidak akan ambil langkah itu, dan istri yang benar juga tidak akan langkah itu, kecuali kalau memang suaminya dan istrinya belum mengenal kebenaran, ya, atau tidak beriman gitu.
melakukan firman Tuhan, yang bahwa yang Tuhan katakan bahwa apa yang sudah disatukan dalam pernikahan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Allah tidak boleh teman-teman diceraikan oleh manusia. Nah, kadang-kadang kalau kembali lagi pengenalan pengertiannya atau imannya si suami atau istri belum di level itu, ya kadang-kadang solusinya cuma ribut cerai gitu. Nah, kalau cerai itu apa bedanya dengan orang dunia gitu? Orang dunia juga melakukan itu gitu. Mudah sekali, dengan mudahnya untuk melakukan cerai, dan akan biasanya berlanjut teman. Cerai dengan pasangan yang ini, nanti bisa cerai lagi dengan pasangan yang kedua, bisa cerai lagi dengan pasangan ketiga. Akhirnya jadi begitu teman-teman. Karena ya balik lagi, tidak patuh, tidak taat dengan apa yang Tuhan perintah dan beraturkan. Jadi saya kembalikan lagi teman-teman. Jadi problemnya dunia itu teman-teman, kadang-kadang sangat beresiko untuk orang yang berkeyakinan. Karena orang berkeyakinan itu yaitu salahnya itu seolah sudah merasa bertuhan, tapi salah gitu. Cara bertuhannya salah teman-teman. Tidak dengan mengenal, tidak dengan mengerti, dan dengan tidak melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya gitu. Nah, ini yang mestinya orang berkeyakinan itu harus buru-buru sadar teman-teman. Jangan sampai nanti tergelincir masuk ke dalam neraka. Karena firman Tuhan katakan orang yang tidak melakukan firman Tuhan yang berujung kebinasaan kekal dalam neraka teman-teman. Nah, ini bukan saya ngomong begini jadi nakut-nakutin. Ini memang firman-Nya mengarah ke situ teman-teman. Nah, ini saya coba jelaskan bahwa dalam apa ya? Selalu ada Tuhan dalam pergumulan dan pengharapan, mengarungi berbagai badai permasalahan hidup demi menjadi saksi Tuhan. Nah, kalau Tuhan teman-teman, Tuhan apabila kita lihat dari cerita di kitab Perjanjian Lama Nabi Ayub, Tuhan itu pengen sekali teman-teman. Nabi Ayub itu mengalami permasalahan yang banyak sekali. Jangan-jangan permasalahan yang kita sekarang hadapi teman-teman, tidak ada 10-20% kesulitannya dibanding Nabi Ayub teman-teman. Nabi Ayub itu nggak kira-kira loh. Kita belum pernah mengalami bangkrut, cuman ketakutan bangkrut dalam istilah jadi pengusaha aja, kita udah stresnya beda ampun teman-teman. Yang namanya Nabi Ayub itu sudah bangkrut teman-teman, sudah habis gitu, sudah habis semua, tahtanya juga hancur semua gitu. Nah, yang ini sama teman, kita kadang-kadang Tuhan belum izinkan, belum datangkan permasalahan kita sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh itu sampai bankrupt gitu, sampai habis-habisan aja, kita sudah stresnya lebih-lebih dari Nabi Ayub teman-teman. Nah, ini yang kita mesti pelajari teman-teman. Ya, kita harus bisa sehebat Nabi Ayub, kita harus belajar seperti Nabi Ayub gitu. Ya, kita berusaha meskipun tidak bisa semampu 100% seperti Nabi Ayub, bisa separuh, bisa 60%, mungkin sudah bagus teman. Itu baru cerita Tuhan datangkan permasalahan ya dengan cara datangkan iblis itu, dengan cara membiarkan iblis menghancurkan hartanya loh, hartanya, tahtanya itu habis teman. Dan tidak berhenti teman-teman. Ya, belum cerita habis sedihnya tentang harta dan tahta, datang lagi itu perkaranya teman-teman. Ya, sampai anak-anaknya meninggal dunia gitu. Sampai meninggal semua. 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan, habis semua anaknya Ayub teman-teman. Nah, ini apa bukannya problemnya lebih gila daripada kita. Jangan-jangan yang kita stres hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang di Nabi Ayub alami teman-teman. Hartanya habis, tahtanya rontok gitu ya. Anak-anaknya habis, semua orang habis semua. Itu belum habis teman-teman. Ya, datang lagi ya penyakit di dalam pribadinya si Nabi Ayub sendiri, sampai borok semua, bara semua sebadannya gitu. Yaitu apakah kita yang katanya kita sudah mengalami stres itu sudah seperti Nabi Ayub gitu? Jangan-jangan belum. Ya, sudah begitu ujungnya bubar teman-teman, ribut dengan istrinya gitu, sampai udah habis semua. Jadi Nabi Ayub itu ngalamin semua teman-teman. Kita belum sampai separuhnya Nabi Ayub teman-teman. Ya, harta tahtanya kita masih ada, meskipun masih goyang-goyang, kitanya stres
Kalau Nabi Ayub udah habis teman-teman, goyang-goyang habis gitu, bukan masih ada, sudah habis. Kedua, anak-anaknya sudah habis semua, meninggal semua. Dan kita anaknya masih hidup, paling anaknya masih belum nurut gitu, belum sesuai apa yang Tuhan Raja kehendaki, belum mengikuti perintah perintah firman Tuhan, tapi masih hidup teman-teman. Masih ada peluang untuk bisa anak-anak kita berubah menjadi benar. Yang namanya badan kita masih belum seperti borokan seperti Nabi Ayub gitu. Kita masih utuh-utuh aja, paling pusing-pusing dikit, stres-stres dikit gitu. Nah, kita belum sampai ribut sama istri kita atau dengan suami kita sampai bubar loh, sampai cerai gitu. Kita kan belum mengalami itu teman-teman. Nah, apa gunanya gitu? Apa gunanya Nabi Ayub mengalami begitu? Ya, dengan cerita Nabi Ayub mengalami hidup seperti itu, akhirnya menjadi kesaksian buat kita teman-teman, generasi-generasi berikutnya gitu. Lu ada cerita seperti itu. Nah, cuman kan kembali lagi, ceritanya ada di kitab suci. Apakah problemnya kita bisa percaya gitu apa yang terjadi Nabi Ayub? Nah, ini tanda tanya. Tapi kalau terjadinya apa yang dialami Nabi Ayub itu terjadi di dalam kita sendiri sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai teman, sebagai saudara, ya rasanya orang bisa lebih mudah percaya teman-teman. Yang bahwa saya mengalami ini, itu kata saya mengalami ini loh. Jadi teman saya bisa cerita seperti itu, saudara saya bisa cerita seperti itu, anak saya bisa cerita seperti itu, istri saya bisa cerita seperti itu, mantu saya bisa cerita seperti itu. Bukan orang lain, bukan tokoh Nabi Ayub yang ada di kitab suci, tapi ini real loh. Ya bahwa ini nih bapak gua loh, ini nih suami gua, ini nih mertua gua, ini nih temen gua, ini keluarga gua. Bisa ngomong begitu loh, ini kakak kandung gua, ini adik kandung gua. Bisa cerita gitu teman. Kalau Nabi Ayub kan kita nggak bisa nyebut begitu. Nah makanya di sini kembali lagi teman-teman, saya bikin temanya itu. Jadi kenapa kita mesti mengalami kendala seperti Nabi Ayub meskipun tidak seberat Nabi Ayub gitu teman-teman. Ya karena kita akan menjadi alat kesaksian Tuhan untuk ya teman kita, untuk keluarga kita teman-teman. Nah ini yang kita harus alami seperti itu. Jadi kalau kita bicara kita memang percaya Tuhan, ya kita memang mengasihi Tuhan dan kita taat Tuhan, rasanya waktu kita mengalami uji coba seperti ini, ya kita mesti belajar sekuat Nabi Ayub teman-teman. Harus belajar seperti itu. Meskipun dalam prakteknya kita bisa menjerit-jerit, menangis-nangis nggak keruan teman. Tapi ya kembali lagi bahwa ada cerita di Nabi Ayub yang lebih sulit dibanding kita teman-teman. Problem Nabi Ayub itu benar-benar sudah kehilangan harta, benar-benar kehilangan tahta, benar-benar kehilangan anak, hidup keluarga, ya anak-anaknya, kehilangan istri, sampai mengalami penyakit sendiri. Kita belum sampai mengalami total seperti yang Nabi Ayub alami teman-teman. Nah ini yang kita mesti sadar gitu bahwa ya memang kita susah ya dalam melakukan firman Tuhan itu bukan hal yang mudah, karena memang kembali lagi dianggap hal yang tidak wajar dan dianggap kebodohan gitu. Ya memang kita akan mengalami penderitaan seperti itu teman-teman. Tidak beda dengan apa yang dialami Nabi Ayub dan tidak beda dengan apa yang dialami oleh Nabi Isa. Sama aja teman. Kita itu harus seperti itu. Bahkan firman Tuhan katakan jelas-jelas di dalam kitab perjanjian baru bahwa yang namanya Nabi Isa itu adalah sulungnya kita. Berarti kita pasti akan mengalami seperti itu apabila kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan apabila kita benar-benar punya benar-benar mengimani gitu, mengimani, percaya, taat, mengasihi Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan. Pasti kita ngalami itu teman-teman. Cuma Tuhan juga kan sudah persiapkan ada Roh Tuhan yang akan membantu menguatkan kita teman-teman. Seperti itu. Jadi saya pikir Nabi Ayub pun sama teman-teman. Pasti Roh Tuhan itu ada di belakang Nabi Ayub gitu, yang untuk memperkuat Nabi Ayub. Saya coba udah cerita temanya, dasar tema ini seperti ini teman-teman. Tapi saya coba baca dasar firmannya dulu teman-teman di kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20 dan kitab Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28 teman. Kalau yang di kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20 ayatnya, itu judul perikopnya itu pergumulan dan pengharapan teman. Judulnya itu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya,
bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Allah itu akan baik apabila tulus dan baik serta bersih hati kita. Tapi kalau kita udah punya niat yang enggak, pengen ngakalin Tuhan, ya mengakalin firman Tuhan, ya jadi susah teman-teman. Niatnya sudah tidak baik gitu. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka dan sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka mencolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakannya mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Malah banyak orang yang jadi terpukau gitu oleh tingkah laku orang dunia itu. Malah kita bisa terpukau teman-teman. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang tinggi? Nah, orang-orang orang fasik itu ya menganggap Tuhan seperti itu. Ada Tuhan di langit, mana bisa sih Tuhan tahu apa yang terjadi di bumi ini gitu. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Hadir gitu. Harusnya ya orang fasik tahu itu, tapi karena orang fasik jadi tidak tahu gitu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya gitu. Nah, orang fasik itu terlihat seperti itu teman-teman. Dan kadang-kadang yang membuat kita, orang yang sedang belajar mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu goyang, imannya goyang teman-teman. Karena kita melihat bahwa orang-orang fasik kok tenang-tenang aja sih, kayaknya nggak pernah menghadapi masalah itu, tidak pernah ada masalah yang banyak dan beruntun gitu, besar, banyak dan beruntun. Nah, kalau yang tadi cerita Nabi Ayub kan masalahnya benar-benar sudah gak kira-kira, benar-benar harta itu benar-benar realitas sampai habis, tahta itu benar-benar sampai mengglongsor sampai ke bawah gitu karena udah gak punya apa-apa, anaknya habis semua gitu, yang namanya badannya rusak oleh penyakit dan ribut sama istrinya gitu, sama pasangannya, itu sempurna gitu. Apa yang Ayub alami itu sempurna dalam hal penderitaan. Rasanya kita belum sampai seberat itu teman-teman. Kita separuhnya Ayub aja sudah menjerit-jerit, udah nggak bisa hidup gitu. Kita udah ngerasa nggak bisa hidup gitu. Yaitu kembali lagi, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah ini kita berasa kok terus aja kita kena tulah, soalnya kita kena penghukuman gitu. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini kalau kita sadar teman-teman, kita minta apa sih roh Tuhan untuk memberi pengertian akan firman Tuhan apa, ya nanti roh Tuhan yang akan membukakan teman bahwa sebenarnya apa yang kita pikirkan akan orang fasik itu tidak seperti itu gitu. Nah ini dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi kalau roh Tuhan sudah membukakan pemikiran kita gitu, pengertian kita, ya maka kita akan mengerti bahwa orang-orang fasik ini justru yang bahaya sekali. Di tempat-tempat yang licin Tuhan taruh mereka gitu, sehingga bisa mudah sekali tergelincir teman-teman. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan yang tadi. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Nah ini kalau kita sudah roh Tuhan membukakan, membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, sehingga kita jadi lebih meningkat level iman kita aja teman. Waktu level iman kita meningkat, ya pengertian kita jadi berubah teman-teman. Pengertian akan firman Tuhan gitu, ya perasaan
kasih kita kepada Tuhan jadi berubah semua, teman-teman. Itu kuncinya semua ada di level iman. Level iman itu berarti kan bagaimana kita harus mau mengenal firman Tuhan, harus lebih mau menggali firman Tuhan, harus mampu menggali firman Tuhan, ya nanti akhirnya mendapat pengertian, teman-teman. Akan mendapatkan pengertian, dan waktu kita mendapat pengertian, kita akan dibukakan bahwa untuk mampu mengerti, mampu melakukan, harus bisa menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita, yang ada dalam roh kita gitu. Nah, waktu kita mampu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, di dalam roh kita, akhirnya kita jadi mampu lebih mengerti, teman, lebih mampu mengerti dan lebih mampu melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, otomatis level iman kita jadi meningkat, teman, menaik lagi gitu. Ya, kita jadi makin benar-benar sudah makin bersatu dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Itu butuhnya level iman itu seperti itu, teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20. Nah, saya coba masuk lagi, teman-teman, di kitab kitab Mazmur 73 ayatnya 21 sampai 28, teman-teman. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, ini cerita yang di ayat terakhir, di ayat 28, teman-teman. Kita masuk pasal 73 ayat 28. Ini jadi nyata, teman-teman. Yang tadi saya sudah sharingkan bahwa Nabi Ayub itu dengan mengalami seperti itu, teman-teman, akhirnya kita sampai ini hari, teman-teman, bisa mengenal akan apa yang Nabi Ayub alami dalam hidupnya, teman-teman. Dan kalau saya perbandingkan apa yang Nabi Ayub alami dalam hidupnya dengan apa yang saya alami dalam hidup saya, nggak ada apa-apanya, teman-teman. Penderitaannya, ya kendala-kendala yang dihadapi oleh Nabi Ayub itu jauh lebih besar daripada kita. Nah, berarti kita dengan membaca apa yang terjadi di Nabi Ayub, ya kita jadi lebih dikuatkan bahwa ada orang yang lebih susah daripada kita, ya tetap kuat gitu. Kenapa? Kembali lagi karena Nabi Ayub lebih level imannya lebih jauh di atas kita. Ya, dengan cara ya tadi Nabi Ayub mengalami hal-hal kehilangan harta secara nyata-nyata, benar, teman-teman. Hartanya hilang. Kadang-kadang kita hartanya belum hilang sudah stres sendiri gitu. Ya, kita sudah Nabi Ayub itu sudah mengalami tahtanya hancur, teman-teman, dan benar-benar hancur. Nah, kita kadang-kadang belum mengalami tahta yang hancur aja, ya kita sudah kalap nggak keruan gitu. Ya, Nabi Ayub itu benar-benar sudah mengalami anak-anak yang meninggal dunia karena bencana alam, teman. Lah, kita kan masih ada, anak-anak kita masih hidup gitu. Kita kenapa harus stres, lebih stres dari Nabi Ayub? Padahal Nabi Ayub yang alami harta tahta dan anaknya hilang juga nggak apa-apa gitu. Nah, kita belum mengalami sampai badan penyakit kita seperti Nabi Ayub yang kronis begitu gitu, gatal sebadan, barah sebadan, borok sebadan. Nah, kita kan belum mengalami itu, teman. Tapi kenapa kita kok jadi lebih kalap daripada Nabi Ayub? Ya, kita belum mengalami sampai ribut dengan istri kita, dengan pasangan kita, dengan suami kita gitu. Nah, kenapa kita mesti jadi uring-uringan nggak keruan gitu? Ya, Nabi Ayub sudah alami itu, tetap Nabi Ayub bertahan di dalam Tuhan gitu. Tidak mengikuti kepengennya istrinya, tidak gitu. Ya, sampai menceraikan istrinya, tidak. Ya, Nabi Ayub tetap bertahan dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Ya, ini hebatnya Nabi Ayub begitu. Sampai ujung-ujungnya yaitu ya yang janji Tuhan seperti di kitab Matius pasal 6:33 itu terjadi, teman-teman. Nabi Ayub sudah mencari Tuhan pribadi dan mencari kebenaran firman Tuhan secara
pribadinya Nabi Ayubnya, dan ternyata Tuhan akhirnya tambahkan dengan cara ya duniawi itu teman-teman. Jadi hartanya 2 kali lipat, anak-anaknya dibalikin lagi gitu. Jangan-jangan istrinya juga lebih cakep kali, yang nggak ngerti. Tapi yang jelas seperti itu yang Nabi Ayub alami. Ya itu sebagai kesaksian buat kita bahwa Nabi Ayub mengalami begitu, berarti kita juga harusnya kuat teman-teman. Dan nanti apa yang kita alami juga akan menjadi alat kesaksian Tuhan bagi orang-orang lain yang terjadi di kita sendiri teman-teman. Nah cuman yang bedanya gitu. Jadi kalau cerita Nabi Ayub itu kan cerita umum adanya di kitab suci, aja gitu, di firman. Tapi kalau bicara apa yang saya pribadi alami, nanti pasti istri saya akan cerita, suami saya ngalami seperti ini loh. Pasti akan cerita, lebih real teman-teman. Orang yang mendengarnya lebih percaya gitu, karena memang ini suaminya yang mengalami gitu. Dulu dia akan cerita, istri saya akan cerita bahwa dulu saya begini, pasti cerita begitu. Dan orang lebih mudah percaya karena memang real gitu. Ada saya dan ada istri saya. Begitupun anak-anak saya akan bercerita begitu. Ya bapak saya dulu begini loh, begini gitu. Akan cerita. Nanti mantu saya juga akan cerita, mertua saya akan begini. Orang tua saya juga cerita, anak saya begini. Mertua saya juga akan cerita, mantu saya begini gitu. Akhirnya begitu. Keluarga kecil saya akan cerita bahwa adik saya, kakak saya begini ngalamin begini. Keluarga besar juga akan cerita begitu, ponakan saya mengalami begini. Nah itu gunanya kita mengalami banyak permasalahan hidup itu seperti Nabi Ayub itu dari sisi Tuhan yang akan menjadi alat kesaksian teman-teman. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi kita kalau memang kita mengasihi Tuhan, ya kita nggak bisa istilahnya mengalami permasalahan hidup yang beruntun ini kita meninggal Tuhan, nggak bisa. Ya kita mesti menjadi panutannya Nabi Ayub atau Nabi Isa itu. Kita mesti ikutin mereka gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman, saya coba masuk ke dalam draft saya aja teman-teman gitu. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 7. Jika kita bergumul dan harapkan Tuhan dengan setengah hati, ya maka kita akan selalu perbandingkan permasalahan hidup yang terjadi pada kita dengan kemujuran orang yang tidak mengenal dan tidak mengerti serta tidak kaitkan hidup dengan apa-apa yang Tuhan firmankan. Ya maksudnya orang fasik ini teman-teman. Jadi kalau kita tidak full gitu, kalau kita setengah hati kita akan perbandingkan terus teman-teman. Tapi apabila kita full, ya kita tidak memperbandingkan dengan orang-orang fasik yang tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Kita tidak mau seperti itu. Mazmur pasal 73 ayat 8 sampai 15. Oleh karena alami masalah yang terasa tiada henti, bahkan bertumpuk-tumpuk gitu, maka kita yang sedang belajar melakukan firman Tuhan berasa seperti orang yang kena tulah jika diperbandingkan orang fasik yang tidak kenal dan tidak lakukan firman Tuhan. Ya, mereka setiap hari terkesan menambah harta benda dan bersenang-senang. Itu sebagai apa ya, yang bikin iri kita itu seperti itu teman. Yang bikin kita cemburu itu kalau kita melihat orang-orang fasik yang tidak mencari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, ya seperti itu teman-teman. Kita kadang-kadang pasti akan cemburu gitu yang menghadapi orang-orang fasik seperti itu gitu. Mazmur pasal 73 ayat 16 sampai 20. Kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti serta keberanian melakukan firman yang harus dengan hidupkan roh Tuhan dalam roh kita saja yang membuat level iman kita meningkat sehingga tahu akan ujung nasib orang fasik dan juga tahu maksud Tuhan kenapa kita harus alami masalah-masalah seperti ini. Nah kembali lagi teman, jadi kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, kedalaman akan menggali gitu ya, kedalaman akan firman Tuhan, kemampuan untuk mengerti akan firman Tuhan dan kemampuan berani melakukan firman Tuhan. Ini yang membuat level iman kita naik teman-teman. Nah waktu level iman kita naik, kita jadi akhirnya tahu bahwa apa sih ujungnya orang-orang fasik, orang yang tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan. Kita tahu teman-teman. Dan kita juga tahu teman-teman, ujungnya orang yang beriman itu seperti apa gitu. Orang yang tetap melakukan firman Tuhan meskipun dalam kondisi yang mengalami banyak permasalahan teman-teman. Ujungnya kita tahu. Yang tadi dikatakan bahwa kalau dari sisi Tuhan gitu, ya Tuhan pengen kita menjadi alat kesaksian
Tuhan gitu ya. Apa yang kita alami itu akan menjadi cerita, jadi bukan kata orang, karena kita alami sendiri teman-teman. Ayub juga katakan gitu loh teman-teman. Waktu Ayub bicara awal-awal mengenal Tuhan, Ayub katakan bahwa Ayub itu mengenal Tuhan dari kata orang gitu, yang mungkin kata mentor rohaninya, kata teman rohaninya, kata rohaniawannya gitu. Tapi begitu Ayub sudah mengalami permasalahan begitu banyak, Ayub malah bisa ngomong bahwa saya sekarang sudah mengenal Tuhan dari saya sendiri, bukan kata orang. Kenapa? Karena Ayub memang mengalami. Nah ini buat kita tuh, Tuhan juga pengen seperti itu teman-teman. Waktu kita sudah benar-benar mengalami firman Tuhan sendiri gitu, ya kita akan menjadi alat kesaksian yang sempurna gitu, untuk dari kacamata rohani ya, dari kacamata Tuhannya gitu. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 24. Saat alami masalah yang tidak kunjung henti, bahkan beruntun dan kesal membandingkan dengan orang fasik yang tidak alami hal-hal ini, sampai rasa ngilu di pinggang karena tertekan. Teman-teman pernah nggak ngerasa kalau kita takut banget atau deg-degan banget gitu, sampai pinggangnya itu seperti tertusuk-tusuk? Firman Tuhan katakan begitu, dan saya merasakan itu teman-teman. Kalau kita dalam kondisi stres habis gitu, itu sampai pinggang kita pun berasa ngilu teman, jadi nggak keruang gitu. Nah itu tanda-tanda kita itu sudah benar-benar stres, sudah over gitu, sudah ngeri gitu ya, sampai rasa ngilu di pinggang karena tertekan gitu. Tetapi tetap coba bertahan dalam Tuhan dan harapkan tuntunan dan nasihatnya. Yaitu itu kita bisa nggak seperti ini gitu, saat alami masalah yang tidak kunjung henti ya, bahkan beruntun dan kesal membandingkan dengan orang fasik yang tidak alami hal-hal ini ya, sampai rasa ngilu di pinggang karena tertekan gitu ya. Tetapi tetap coba beriman. Ini yang nggak mudah, tetap coba beriman dalam Tuhan dan harapkan ya tuntunan dan nasihatnya. Itu harus belajar seperti ini teman-teman. Dan ini satu-satunya yang bisa membuat kita kuat itu ya tidak jauh karena ada roh Tuhan teman-teman. Roh Tuhan yang dihidupkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, rasanya nggak mungkin kita mampu teman-teman. Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 27. Oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hadapi pergumulan hidup, tetap berpengharapan kepada Tuhan walau alami permasalahan yang tak kunjung usai dan terang gitu, tidak kunjung usai dan tidak kunjung terang. Ini semua oleh karena roh Tuhan yang jadi penghibur dan penguat serta penasihat dalam suka duka hidup kita. Nah ini kembali lagi teman-teman, kuncinya itu sebenarnya apabila kita ingin kuat, ya harus ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian hidup kita gitu. Tanpa ada roh Tuhan, rasanya nggak mungkin, rasanya nggak mungkin kita akan mampu menghadapi ujian cobaan yang memang datang gitu, yang memang bahkan iblis itu sengaja datangkan. Dan bahkan bukan cuma iblis, kadang-kadang untuk menaikkan level iman Tuhan bisa sengaja datangkan. Nah iblis yang dengan senang hati yang akan menguji coba kita teman-teman dengan berbagai-bagai berbagai-bagai pencobaan gitu teman. Nah ini kembali lagi, kalau satu-satunya solusi yang bisa membuat kita kuat bertahan itu ya kembali lagi teman-teman, bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Rasanya juga sama teman-teman kalau bicara Nabi Isa, tanpa ada roh Tuhan yang Tuhan Allah berikan dalam hidup Nabi Isa waktu mengalami ujian cobaan diutus ke dunia ini, rasanya sama teman-teman, yang nggak mungkin kuat gitu ya, karena roh Tuhan itu yang membuat Nabi Isa itu kuat gitu. Roh Tuhan itu yang membuat Nabi Isa itu sakti gitu, yang bisa membuat mujizat-mujizat itu gitu. Tanpa ada roh Tuhan nggak mungkin teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kita hidup juga harus seperti itu. Tanpa roh Tuhan juga tidak mungkin yang namanya Nabi Isa melalui murid-muridnya bisa membuat firman Tuhan yang menjadi kitab suci kita saat ini. Nggak mungkin teman-teman ya, karena kembali ada roh Tuhan tadi teman-teman. Jadi Nabi Isa itu kuat, bisa sampai hadapi ujian cobaan sampai wafatnya itu ya kembali lagi karena ada roh Tuhan di dalam Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa membuat sampai bisa membuat kitab suci gitu bagi kita ya, dengan mengumpulkan perintah peraturannya ya, melalui murid-muridnya dijadikan satu kitab gitu ya, oleh bantuan roh Tuhan. Kalau nggak mungkin ya Nabi Isa bisa atau murid-muridnya bisa menciptakan kitab suci gitu. Pasti ada roh Tuhan yang dihidupkan.
sama teman-teman, karena Nabi Isa tahu bahwa perlu sekali roh Tuhan, makanya Nabi Isa juga memohon kepada Tuhan Allah, ya waktu Nabi Isa wafat gitu, akan balik ke surga, ke akhirat, ya Nabi Isa minta supaya Tuhan Allah bisa menghidupkan roh Tuhan di masing-masing kita manusia ini gitu. Apabila nggak mungkin cepat. Nah itu jadi kuncinya, kembali lagi teman-teman, semua itu adanya di roh Tuhan. Firman Tuhan itu tanpa ada roh Tuhan, rasanya kita nggak mampu melakukannya teman-teman. Jadi kalau firman Tuhan itu, jangankan melakukan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan juga kalau tidak ada roh Tuhan tidak mungkin bisa terjadi teman-teman. Jadi untuk mengerti mengerti firman Tuhan aja, untuk mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita yang berupa logos, tapi firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang berupa rema, itu harus hidupkan roh Tuhan teman. Tanpa menghidupkan roh Tuhan tidak mungkin kita bisa mampu mengerti apa sih pikiran, perasaan, kehendak Tuhan terhadap firman ini gitu. Nggak mungkin ngerti teman. Nah ini kembali lagi, memang kita mesti menghidupkan roh Tuhan teman. Jadi kuncinya harus ada roh Tuhan yang bisa seperti itu. Itu baru hal mengerti teman-teman, mampu mengerti. Nah dalam hal mampu melakukan sama aja teman-teman. Ya kalau tidak ada roh Tuhan, rasanya kita tidak mampu gitu melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu nggak mampu. Kenapa? Karena kebanyakan firman Tuhan itu adalah ketidakwajaran bagi duniawi dan kebodohan bagi duniawi. Jadi waktu kita ingin melakukan firman Tuhan aja, kita sudah ragu-ragu teman-teman. Ya bener enggak, berani enggak kita lakukan itu? Karena kan kita udah ciut hati dulu teman. Jadi kembali lagi, untuk mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, untuk menjadi firman, menjadi rema, kita butuh menghidupkan roh Tuhan. Tapi sebaliknya, untuk bisa kita melakukan firman Tuhan, berani melakukan firman Tuhan, ya kembali lagi harus menghidupkan roh Tuhan teman. Roh Tuhan dihidupkan sehingga kita berani itu, timbul keberanian untuk berani melakukan itu. Nah waktu kita sudah melakukan firman Tuhan, baru teman-teman level iman kita itu jadi meningkat teman. Kenapa? Karena kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan kita sudah mampu untuk berani melakukan firman Tuhan. Dan itu level iman kita ngangkat teman. Biasanya urutannya gitu. Nah kitab Mazmur pasal 73 ayat 28 katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah ini tujuan akhir dari kenapa kita mesti ngalamin ujian coba yang terus-terusan nggak ada habis-habisnya dan berbentuk permasalahan. Ya karena ujungnya ini teman. Kitab Mazmur pasal 73 ayat 28. Teman-teman camkan ini gitu. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya lewat apa yang terjadi dalam hidup kita teman-teman. Ya balik lagi jadi kesaksian teman-teman. Ya kita yang di dunia sekuler atau marketplace sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh menjadi alat Tuhan dalam bentuk ya kita memberikan kesaksian teman-teman. Kita tidak bisa loh teman-teman, dalam firman Tuhan dikatakan selain kita melakukan firman Tuhan, Tuhan ini ingin kita mengajarkan firman Tuhan. Nah karena kita ada di marketplace, ada di dunia sekuler, kita tidak mungkin teman-teman mengajarkan firman Tuhan seperti halnya mentor rohani atau rohaniawan yang mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk teori-teori firman Tuhan atau teologi itu. Kita tidak punya dasar itu teman-teman, tidak pernah dididik untuk itu. Jadi satu-satunya alat apabila kita setelah melakukan firman Tuhan, kita mau tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan berikutnya, yakni bagaimana memberitakan, mengajarkan firman Tuhan, ya lewat pemberitaan firman Tuhan. Ya ini lewat kesaksian ini teman-teman, lewat kesaksian bahwa apa yang kita alami itu ya akan menjadi kesaksian hidup bagi yang lingkungan di sekitar kita, bagi sesama yang mengenal kita teman-teman. Yang tadi saya katakan, apa yang kita alamin itu ya akan diceritakan oleh kita sendiri, bahkan oleh istri kita, oleh pasangan kita teman-teman. Apa yang terjadi itu, oh suami saya mengalami ini loh, istri saya mengalami itu loh, itu akan diceritakan. Anak-anak kita juga akan cerita, bapak kita mengalami ini loh, ayah kita mengalami ini loh, ibu kita mengalami ini loh. Si anak-anak akan cerita, mantu-mantu kita juga akan cerita, mertua kita begini loh, ya akan cerita mereka gitu. Nah yang namanya orang tua kita juga akan cerita, anak kita mengalami ini loh, mengalami itu loh, akan cerita si orang tuanya.
mertuanya juga akan cerita ya bahwa mantu saya mengalami ini akan cerita gitu. Tadi yang mantu jadi cerita mertua ya, kalau yang mertua cerita mantunya gitu. Jadi semua itu akan diceritakan. Dasarnya itu memang nyata teman-teman, bahwa yang dialami itu adalah suaminya gitu, yang mengalami itu adalah istrinya, yang mengalami itu adalah ayahnya atau ibunya, yang mengalami itu adalah mertuanya gitu, yang mengalami itu adalah anaknya, yang mengalami itu adalah mantunya. Jadi lebih akan berasa mantep gitu teman-teman kesaksiannya, dibanding apabila cerita Nabi Ayub loh ngalami ini loh, Nabi Daud ngalami ini loh, Nabi Musa ngalami itu. Ya itu lumayan, tapi kan cerita jauh sekali teman-teman. Tapi apabila kita mengalami beneran yang di lingkungan keluarga kita dan bersaksi untuk sesama kita, itu jadi lebih afdol, lebih ideal dan lebih berasa teman. Ya ini yang bersaksi itu adalah ayah saya ya atau ibu saya, yang bersaksi itu adalah suami saya atau istri saya, yang bersaksi ini adalah mertua saya gitu, yang bersaksi ini adalah anak saya, yang bersaksi ini adalah mantu saya. Jadi semua benar-benar real, nyata ada di pinggir kita. Mudah-mudahan tema ini bisa ditangkap teman-teman. Selalu ada Tuhan dalam pergumulan dan pengharapan, mengarungi berbagai badai permasalahan hidup demi menjadi saksi Tuhan di sekitar kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.